Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara pemirsa Moha TV dimanapun Anda berada, terkhusus jemaah ahli kelas takwa Medan Area Selatan, mari kita berbagi rasa syukur kita pada Allah karena sampai pada hari ini, di sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara kajian berbuka puasa menjelang berbuka puasa yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz kita Abdul Latif Khan. Alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di studio kita. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan terbaik bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga tetap istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan. Baik para pemirsa Moha TV dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah ahli kelas takwa Jalan Medan Area Selatan, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas yang temanya yang sangat menarik sekali, yang sangat kita rindukan atau yang sangat kita tokoh yang sangat kita idolakan, yaitu Rasulullah, dan kita akan membahas tentang ensiklopedia akhlak dari Rasulullah. Baik, tidak mempanjang kalam, namun untuk mencari keberkahan dari Allah, kita buka kajian kita seraya berserah diri kepada Allah dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kepada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang ensiklopedia akhlak Rasulullah. Jazakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Putra ini ya. Ya, Ustaz. Panggilan. Baik. Insyaallah kita akan bersama saya secara serial ya. Kita akan mendiskusikan topik ensiklopedia akhlak Rasulullah SAW, dan tentu saja sebagaimana dikatakan tadi bahwa materi ini menjadi topik yang penting ya, karena terus terang bagaimana bisa menjabarkan nilai-nilai keislaman, tentunya kita bisa di antaranya adalah merujuk kepada peri hidup Rasulullah SAW. Karena tidak semua orang mungkin bisa mengkaji Quran, bisa membaca Quran, bisa mempelajari langsung Al-Quran. Ada keterbatasan kemampuan bahasa, ada bahkan keterbatasan dalam membaca, keterbatasan memahami. Tapi kalau kemudian melihat pada contoh-contoh, nah insya Allah nanti orang akan lebih mudah untuk bisa mempelajari atau kemudian bisa menghidupkan akhlak-akhlak Islam dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, kenapa akhlak Islam harus dihidupkan? Karena terus terang untuk memenuhi standar minimal seorang bisa disebut hamba Allah yang bertakwa, maka seorang harus menghidupkan, tidak hanya sekedar mengetahui. Jadi kita harus bisa memahami bahwa tidak secara otomatis orang yang mengetahui Islam maka dia adalah orang yang soleh, nggak bisa. Bahwa dia orang bertakwa, nggak bisa. Tidak secara otomatis seorang yang kemudian belajar di Universitas Islam, mereka mendalami kajian-kajian Islam, lantas mereka lah orang paling bertakwa di antara kita, nggak bisa. Profesor Quran sekalipun nggak bisa kita bilang bahwa dia seorang yang Qurani. Profesor tasawuf sekalipun bahwa lantas dia orang yang paling berakhlak, nggak begitu gitu. Logika untuk kemudian bisa menghidupkan akhlak atau nilai-nilai Islam adalah dengan memahami, kemudian mengimani. Jadi bukan sekedar tahu, kemudian mengerti, kemudian mendalami, tapi kemudian dia tidak beriman. Karena tidak sedikit orang di luar sana yang kita pahami bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam cukup mendalam, bahkan tidak sedikit yang memiliki hafalan terhadap Al-Quran, bahkan pendalaman kajian Quran, tapi mereka tidak Islam. Mereka bahkan mengajar Islam. Bahkan mereka menyebut bahwa dengan begini mereka bisa lebih objektif dalam mengajar Islam. Tapi faktanya tidak demikian.
Nah, yang harus kita perhatikan, apa masalahnya? Jawabannya, menjadi muslim Anda tidak sekedar mengetahui, tapi Anda harus menerima. Ya, setelah Anda menerima, maka Anda kemudian menerapkan. Nah, di sini dia menjadi muslim, menjadi beriman, dan kemudian pembuktian iman itu pada amal. Makanya iman sering dihubungkan dengan amal soleh. Seorang badui pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Allah menegur dengan mengatakan, bilang sama mereka, mereka belum beriman. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Kenapa? Lamma yadkhulil iman fi qulubihim. Ya, fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi arti iman belum masuk ke dalam hati itu artinya iman seharusnya ada di dalam hati, menjadi sistem kendali, prosesor utama dalam kepribadian kita, dan itulah yang akhirnya akan mendorong kita untuk melakukan amaliat soleh yang harusnya kita lakukan itu. Nah, kira-kira di sini. Jadi hubungannya kepada perilaku itu harus dari iman. Sekarang itu yang saya bilang tadi, saya terus terang Pak, belajar pun saya kadang-kadang daya tangkap saya ini tak dapat. Maka disinilah sebenarnya butuh contoh. Islam inilah satu-satunya agama yang ajarannya paripurna dan contohnya juga paripurna. Semua ajaran Islam ini kita ketemu contohnya pada perilaku Nabi dan kemudian para salafus saleh, terutama para sahabat yang menyertai Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Ya, makanya Al-Quran, Allah mengatakan dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, bahwa sesungguhnya bagi kalian fi Rasulillah. Di sini menarik ini, Allah langsung mengatakan fi Rasulillah. Artinya apa? Label, apa istilahnya, nisbah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu langsung dengan sebutan utusan Allah. Artinya ini garansi Allah. Jadi kalau sekedar seorang Muhammad, maka penekanan kepada faktor basyariahnya lebih tinggi. Jadi faktor instinktif kita bilang, naluriah, dorongan pribadinya itu akan lebih tinggi. Tapi ternyata Allah menyebutnya dengan Rasulillah, menekankan bahwa ini sudah by design. Ya, artinya ada faktor support Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kalian nggak usah ragu lagi, kira-kira begitu. Jadi tidak perlu ada kecemasan, keraguan, apa memang benar kalau kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan sukses, kira-kira begitu. Maka jawabannya nggak perlu diragukan lagi. Kenapa? Fi Rasulillah. Di sini saya ulang sekali lagi, kenapa tidak disebut fi Muhammad? Karena kalau Muhammad nanti stressingnya kepada faktor insaniah. Kalau saat ini saya mengatakan basyariah, sehingga kalaupun dia buat baik itu lebih cenderung karena faktor kali-kali personal dia saja. Tapi kalau Rasulullah memang ditargetkan untuk jadi contoh. Allah mengatakan uswatun hasanah. Allah tidak mengatakan uswatun ahsanah. Karena kalau kata ahsanah artinya Allah membenarkan ada uswah selain ini yang boleh diikuti. Dengan demikian saya bisa mengatakan saya muslim tapi dalam kehidupan saya lebih mengikut kepada Mahatma Gandhi misalnya. Saya muslim tapi perilaku bagaimana menyikapi dunia saya akan lebih ikut kepada Sang Buddha Gautama misalnya. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad itu hanya ahsanah. Saya mengatakan, oh sorry, level saya nggak sampai di levelnya Nabi Muhammad. Saya merasa Nabi Muhammad terlalu tinggi jika dibandingkan dengan saya, kira-kira begitu. Nah, nggak bisa ini, ya. Nabi Muhammad ini contoh bagi orang pintar, bagi orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang apa lagi, orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan. Dia contoh, uswatun hasanah. Ini contoh yang memang sudah Allah buat. Makanya Allah menyebut tadi Rasulillah. Ya, ini nanti bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu, ya. Nah, di posisi ini saya perlu sampaikan sebagai contoh, ini bukan sekedar contoh yang membutuhkan pencernaan atau kecerdasan rasio berpikir, tidak. Tapi ini contoh moralitas. Karena kalau bicara moralitas, seorang pelacur pun tahu bahwa melacur itu tidak baik. Seorang pembohong pun tahu bahwa berbohong itu tidak benar. Seorang pencuri tahu bahwa dia tidak melakukan satu kebaikan. Walaupun nanti kalau sudah ketangkap seorang pencuri akan mengatakan saya mencuri karena sebab ini saya Pak, gimana lah Pak, saya sebenarnya mau cari kerjaan baik, tapi karena setiap saya mau cari kerjaan baik susah dan sebagainya, maka akhirnya saya melacur. Nah, ini artinya apa? Ini upaya mencari kambing hitam, memproyeksikan kejahatannya seakan-akan bukan dia yang mau. Allah tidak mau itu. Ya.
Kenapa? Karena yang disentuh oleh Islam ini adalah substansi atau dasar kemanusiaan kita. Makanya ada pertanyaan, apakah mungkin Islam bisa sesuai dengan zaman dan tempat dimanapun? Selama itu manusia, Islam sesuai. Apakah Islam punya ajaran tentang kekuasaan? Pertanyaan, yang berkuasa siapa? Monyet atau orang? Kalau yang berkuasa orang, maka Islam punya ajaran. Yang buang air, kalau yang buang air itu orang, Islam punya ajaran. Yang berhubungan suami istri, kalau yang berhubungan itu orang, bukan binatang, maka Islam punya ajaran. Jadi bagaimana cara seorang melakukan interaksi sosial selama itu orang, mau orang barat, orang timur, orang muda, orang tua, orang cantik, orang jelek, orang cacat, orang tidak cacat dan sebagainya. Islam menyentuh, Islam masuk ke semua itu. Nah, Islam masuk ke semua lini itu, dan Nabi Muhammad SAW adalah contohnya. Makanya nanti akan kita pelajari ini, apa substansi-substansi akhlak penting yang harus dan bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad. Cuma saya ingin menjabarkan ayat yang kita baca tadi dulu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya bagi kalian fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada Rasulullah itu ada teladan yang baik, ya. Nah, ketika bicara pada Rasulullah itu ada teladan yang baik, siapa yang bisa menjadikan Nabi Muhammad teladan? Ini sama aja dengan bulan Ramadan. Sekarang ini ada Ramadan sama ada tidak ada Ramadan, orang yang nggak puasa yang nggak ada masalah, nggak ngaruh sama dia. Mau taraweh mau tidak taraweh di masjid sama orang yang nggak pernah ke masjid yang nggak ngaruh. Mau khatam atau tidak khatam Quran sama orang yang nggak pernah peduli Quran yang nggak ngaruh. Ada orang jual jilbab sama tidak jual jilbab, dikasih gratis sama beli, nggak ngaruh karena dia nggak pakai jilbab, dia nggak butuh pakaian begitu. Nah, tapi bagi orang beriman, orang yang tahu bahwa untuk bisa sampai pada makom diridhoi Allah, dicintai Allah, disayangi Allah, maka dia membutuhkan kedekatan, artinya tangga untuk bisa sampai ke sana. Akhirnya bypass, jalan pintasnya adalah dengan menteladani Rasulullah SAW. Siapa orang yang bisa menteladani Rasulullah SAW? Yang pertama perlu kita pahami, uswatun hasanah liman itu siapa? Kana yarjullah. Begitu. Siapa orang yang ghayanya, tujuannya, apalagi obsesi hidupnya adalah Allah, harapannya adalah Allah, sehingga dia tidak kalau harapannya kaya, maka kaya bisa jadi Tuhan. Kalau harapannya harta bisa jadi sistem kendali. Harapannya adalah jabatan bisa menjadi pusat prinsip yang kemudian mengendalikan pola etika dalam hidupnya. Tapi kalau harapannya Allah, maka jika dia kaya, maka dia tidak berhenti. Kenapa? Dia mau cari ridho Allah pada kaya. Kalau harapannya Allah, jika dia punya jabatan, maka dia mau dapat ridho Allah pada jabatan. Kalau harapannya adalah ridho Allah, dan jika dia misalnya cantik atau ganteng, maka yang dia mau adalah menggunakan kecantikan, menggunakan kegantengan, menggunakan kekayaan, apalagi menggunakan jabatan untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, liman kana yarjullah, orang-orang yang harapannya, ultimate goalnya, tujuan asasinya, tujuan puncaknya adalah Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang tahu bahwa apapun perilaku hidup dunia itu akan memiliki akibat dalam kehidupan akhirat. Orang yang sadar bahwa dunia ini sementara. Ya, kita bisa belajar dari kasus COVID-19. Kasus COVID-19 ini, coba perhatikan, orang kaya kelepak-kelepak, tidak berdaya. Orang punya duit tak berdaya. Orang-orang yang punya jabatan, bahkan setingkat presiden dalam kelas dunia, lihat Perdana Menteri ada yang kena, presiden ada yang kena, bintang Hollywood hebat ada yang kena, menteri di Indonesia kena, bupati dikabarkan ada yang meninggal di Indonesia. Bahkan artinya apa? Kalau jabatan, ternyata untuk jangankan Allah menghadapi COVID-19 saja, ada orang yang dengan kekayaan luar biasa, jabatan luar biasa, tidak berdaya. Jadi siapa yang bisa dan mau menjadikan Muhammad SAW sebagai teladan? Jawabannya adalah yang mereka juga meyakini bahwa mereka akan pergi ke akhirat dan mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran.
Mereka adalah orang yang every time, everywhere, di mana saja mereka ingat Allah. Kasira, sebanyak-banyaknya. Jadi zakarallah ini artinya apa? Orang yang nggak pernah puas dalam kehidupan dunia. Nabi pernah menceritakan, bagi orang mukmin dunia ini penjara, sementara bagi orang kafir dunia ini surga. Tolong ya, ini analogi yang nggak sama. Karena sering kali kita mengatakan kalau dunia ini penjara, jadi kalaupun kita miskin, ya memang karena ini penjara. Itu salah. Karena analoginya antara surga dengan penjara, bukan surga dengan neraka. Nabi tidak mengatakan bahwa dunia ini nerakanya orang beriman dan surganya orang kafir, bukan begitu. Tapi dunia ini adalah sijnul mukminin, penjaranya, kerangkengnya orang beriman. Artinya apa? Sekaya apapun Anda, semakmur apapun Anda, sesenang apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, itu bukan balasan yang diberikan Allah kepada Anda. Kenapa? Karena bagi orang beriman, balasan itu nanti di akhirat. Apa bentuk balasan yang tertinggi yang kita temukan? Kita ketemu Allah. Di mana ketemu Allahnya? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa jannatul kafir, ini surganya orang kafir. Artinya semiskin-miskinnya orang yang tidak beriman kepada Allah, ya sudah, nikmati saja. Inilah surgamu. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang yang tidak tunduk kepada Allah, Allah tidak menyediakan surga di akhirat. Allah tidak menyediakan balasan di akhirat. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudaraku yang mulia, para pemirsa Moha TV yang terhormat di channel YouTube dan juga di channel Facebook, ya, saya pikir ini catatan pertama dan sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa tadi kalau kita buat garis berpikirnya begini, kenapa kita harus belajar akhlak Nabi? Jawabannya, karena tidak semua orang bisa mencari sendiri walau Quran sama dia untuk mendapatkan nilai-nilai utama yang bisa dihidupkan dalam dirinya. Siapapun manusia akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan contoh. Kira-kira begitu, ya. Jadi seanak saya melukis, akan lebih mudah bagi dia melukis kalau ada contoh. Apa yang dia lukis, dia ambil itu taruh di depannya, maka dia mencontoh. Nah, kira-kira begitu. Jadi dengan adanya contoh, apalagi contoh itu bukan contoh hanya sekedar sebuah fragmen, tapi contoh yang memang dia hidup di zamannya, ya, yang kemudian kita harus melihat itu, ya, kita harus tahu itu. Nah, jadi siapa contohnya? Nabi Muhammad. Siapa yang bisa mencontoh Nabi Muhammad? Tidak harus kaya, tidak harus miskin, tidak harus tua, tidak harus muda. Nah, saya pikir ini, Pak Putra, mudah-mudahan ini sekedar dari awal dari saya. Insya Allah nanti kita bisa panjangin ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa Moha TV. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini ada sedikit iklan ya kalau kita sedang. Ini ada sedikit informasi bahwasanya kita didukung oleh Hasan Ahmad, di mana Hasan Ahmad ini adalah suatu minimarket muslim yang dimiliki oleh saudara kita, dan apabila kita belanja di sini, yang insya Allah semua keuntungannya akan diberikan kepada saudara kita juga, atau pada fakir miskin yang ada di sekitaran kota Medan ini. Jadi kami himbau kepada saudara-saudara muslim semuanya yang ada di kota Medan, khususnya di Medan area selatan, jangan sungkan atau jangan segan untuk belanja di Hasan Ahmad, karena produk-produk Hasan Ahmad pun tidak kalah bagusnya. Baik Ustaz, melanjutin, ini ada pertanyaan Ustaz dari jemaah kita Ustaz. Seperti kita ketahui Ustaz, ini fenomena COVID-19 Ustaz. Kita ketahui juga Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan orang Amerika sendiri pun bilang, Michael Hart itu bilang bahwasanya Rasulullah itu ditetapkan nomor 1 yang berpengaruh di dunia Ustaz. Nah, sekarang kita lihat Ustaz, fenomena wabah COVID ini Ustaz. Banyak negara-negara non-muslim itu yang seolah-olah mereka tuh mengaminkan Ustaz, bahwasanya tuh hadis-hadis dari Rasulullah itu memang benar Ustaz. Seperti kemarin saya lihat di sosial media, di kota di negara Amerika Serikat itu, kota Chicago itu membuat postur atau spanduk besar Ustaz,
bahwasanya harus mengikuti anjuran Nabi untuk jangan meninggali tempat yang ada wabah itu, jangan mendatangi tempat ada wabah itu. Nah, menurut Ustaz gimana pandangan Ustaz dengan negara non muslim itu yang mengikuti itu Ustaz? Iya, sebelum jawab tadi karena ada promo Hasan Ahmad ya. Saya tadi dari rumah istri saya bilang, "Bang, sana ada jual kuali nggak?" gitu kan. Saya bilang kayaknya ada gitu kan, tapi nantilah ditengok ya kan. Karena ini sebelum lebih lanjut nih, saya betul-betul serius saya nanya, memang ada jual kuali juga di Hasan Ahmad. Iya. Jadi artinya kelontong ada ya. Masya Allah. Kalau gitu bisa beli nanti saya. Sembako pun ada Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan seingat saya ini dedikasi keuntungan diberikan untuk pengentasan persoalan umat Islam ya. Ya benar, ini mudah-mudahan ini berkah. 100% malah, masya Allah. Jadi tidak ada keuntungan diambil oleh pemodal. Jadi ya, hitungannya untuk pembagian dari mungkin karyawannya di situ. Yalah, BOP dikeluarkan, baru keuntungan sepenuhnya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah lah. Amin. Baik, saya jawab tadi. Sebenarnya sekarang ini fenomena global dengan pandemi global yang terjadi malah masyarakat di Barat itu pulang kepada Islam ya. Bahkan beberapa negara yang selama ini curiga dengan acara azan misalnya, mereka membenarkan azan 5 waktu karena mereka melihat bahwa di sini yang di negeri ini yang agak aneh nanti ya, negeri-negeri muslim khususnya Indonesia ini aneh ini. Bahkan ada satu provinsi yang gubernurnya mengatakan tutup semua masjid di bulan Ramadan, apapun alasannya tidak boleh, harus tutup. Nah, saya pikir ini gubernur ini mungkin modal jadi gubernur memang nggak ada. Saya bisa bilang ini agamanya sangat lemah ini orang ya. Ya kalau boleh bahasa ini sampai pada tingkat ya, saya tidak mengatakan dengan melecehkan, ini kurang ajar memang, maksudnya ya, memang tak terajar ini, nggak ada pengetahuan tentang Islam ini. Di Barat Quran, di Barat bahkan azan itu malah diberikan keleluasaan. Ini contoh ini. Kemudian di Indonesia ada beberapa yang memberi testimoni dengan membaca Quran. Ini bukan testimoni diberikan oleh orang yang terserang COVID-19. Saya ada dua video saya dapat. Satu video seorang seorang anak perempuan berjilbab yang terkena COVID-19 dan dia menceritakan apa yang dia lakukan ketika dia pada posisi kritis. Masya Allah, yang dilakukan sholat, dia lakukan baca Quran dan sebagainya. Ini yang betul-betul kritis loh. Dan dia mengatakan bahwa terjadi dari mulai sampai tidak bisa mencium bau wangian makanan sampai akhirnya dia bisa mencium itu. Walaupun tersebar hoax bahwa dia meninggal dan akhirnya dia bantah melalui Facebooknya bahwa dia tidak meninggal. Ya, terus anak muda yang divonis akhirnya negatif COVID-19 adalah ketika setelah dia membaca Al-Quran sepanjang dia sakit. Nah, jadi artinya sesuatu yang selama ini oleh Barat dicurigai, hari ini mereka menemukan buktinya secara fenomenal, secara faktual. Sehingga Amerika, Jerman, Inggris, apalagi Perancis, Italia yang kita sampai beritanya kepada kita, mereka akhirnya berbondong-bondong untuk kemudian menerima syiar Islam ini. Nah, pertanyaannya yang harus saya jawab tadi, sebenarnya bagaimana sunnah Nabi kalau terjadi wabah? Nah, kalau bicara wabah, masalahnya begini. Alhamdulillah peta zonasi yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya kalau kita bilang semakin optimal untuk memberitahu kepada kita ini zona merah, ini zona hijau. Seharusnya setelah zonasi diberikan, pemerintah kalau mengikut sunnah Nabi bukan hanya menghimbau masyarakat untuk tidak saling berpergian keluar zona, tapi memang itu di lock, kalau bahasa yang populer sempat kemarin di lockdown, tapi pemerintah tidak pilih itu, di karantina. Jadi Indonesia, saya nggak tahu nih, alhamdulillah per 24 April kemarin sampai 1 Juni kabarnya transportasi udara, laut, darat itu antar wilayah di Indonesia itu ditutup. Tapi belakangan saya tadi belum sempat baca, cuma baca headline-nya, ternyata Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa untuk luar negeri masih boleh masuk. Saya nggak ngerti. Kemarin saya betul-betul baca itu edarannya, pernyataannya bahwa semuanya ditutup, hanya akses diplomatik, resmi negara atau kepentingan logistik itu yang dibuka. Nah, tapi kalau sifatnya komersial sudah tidak ada lagi. Ya, seharusnya ini. Jadi masyarakat harusnya sadar bahwa kalau mereka berada di daerah COVID yang zona merah, mereka harus stay at home, tidak pergi kemana-mana selama wabah masih menyebar, sambil pemerintah dan semua elemen terkait melakukan upaya kuratif, penyembuhan, dan tentu saja pencegahan. Saya pikir itu. Berarti
berarti memang dunia barat pun sudah mulai mengakui Ustaz ya, Ya. akhlaknya seorang Rasul. Oh iya, iya, Masya Allah. Ya, itu yang terjadi Ustaz, sekarang. di negara Tiongkok itu udah mengamalkan wudhu Ustaz ya, karena ya dia wudhu tuh banyak kebaikan di wudhu Ustaz. Iya, benar. Jadi kalau orang itu yang nggak ngerti cuma suruh cuci tangan banyak-banyak. Kita ini cuci tangan satu hari minimal 5 kali. Kenapa? Karena kita perlu berwudu. Kita masukkan air ke hidung, membuangnya kembali untuk membuang kotoran dari hidung kita minimal 5 kali sehari semalam. Dengan adanya wudu. Jadi malah sekarang kita dianjurkan bukan sekedar 5 kali, tapi menambah, mentajdid wudhu kita, memperbarui wudhu kita. Bukankah ini sunnah yang akhirnya diakui dunia melalui peristiwa ini? Jadi COVID-19 alhamdulillah salah satu keuntungannya, tetap saja bagi orang beriman ada keuntungan, salah satunya semakin tersyiarkannya sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, bahkan diakui oleh masyarakat yang tidak muslim. Iya. Ustaz, semoga apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dapat kita amalkan untuk berbuat keseharian. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Nah Ustaz, berhubungan dengan apa tadi Ustaz, asanamat ini Ustaz ya. Jadi kan jemaah kita nih alhamdulillah mayoritas ini banyak pedagang Ustaz. Boleh nggak Ustaz gimana menjelaskan tentang akhlak Rasulullah dalam berniaga gitu Ustaz? Iya. Gimana? Kalau saya sederhana ini dalam tempo yang ringkas ini. Kita terus menurun nih berniaga. Iya. Saya perlu sampaikan bahwa saudara-saudara para pedagang, Anda harus berpikir bahwa karena Nabi mengatakan 9/10 sumber kekayaan itu ada dari perniagaan. Maka Anda harus berpikir kenapa harus Anda kaya. Kalau Anda harus berpikir kenapa harus Anda kaya, Anda tune-in-kan dengan nilai-nilai Islam, maka sebenarnya Anda harus berpikir kaya dengan pendekatan zakat 10%, 20% atau berapa. Zakat penghasilan, zakat perniagaan, Anda kemudian bisa investasi zakat properti, Anda investasi zakat saham dan sebagainya, dengan target Anda harus lebih kaya supaya bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh orang susah. Saya ambil contoh Hasan Ahmad. Hasan Ahmad adalah para pedagang yang kemudian mendedikasikan waktunya. Artinya bukan waktu saja, jadi waktu digunakan, kemudian harta digunakan, kemudian Hasan Ahmad sebenarnya adalah bahagian dari salah satu hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyerahkan modal mereka dan kemudian menargetkan bahwa ini semacam jadi saham akhirat. Jadi bukan mengambil keuntungan dari Hasan Ahmad. Kenapa? Keuntungan itu biarlah Allah yang memberikan melalui jalur yang lain. Tapi di Hasan Ahmad saya mendengar dalam hanya beberapa bulan sudah fantastis keuntungan yang diberikan gitu ya. Jadi dipotong BOP, kemudian sisa keuntungan diberikan untuk pengentasan persoalan orang miskin, nanti mungkin bisa pengembangan pendidikan, kesehatan dan macam-macam. Makanya saya mengajak kepada para pedagang muslim secara khusus, ayo, kelemahan kita, Anda kaya, si B kaya, si C kaya, tapi orang kaya A, B, C tidak bersinergi. Ayolah bersatu, ayolah bersama untuk membentuk kekuatan. Jika Anda sudah bersama, Anda memikirkan misalnya, oh baik 10% dari keuntungan selain zakat saya akan dedikasikan untuk pengembangan kegiatan Islam, Masya Allah, kita akan memiliki kekuatan luar biasa minimal di kota Medan secara khusus. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Hanya waktu juga yang memisahkan kita Ustaz, karena waktu sudah. Insya Allah ketemu lagi besok. Insya Allah kita dialog interaktif kita banyak manfaat yang kita ambil dari dialog kita atau materi kita pada sore hari ini. Cuman kita keterbatasan waktu lah yang dapat memisahkan kita Ustaz. Mungkin kepada pemirsa MOA TV, pertanyaan-pertanyaan yang belum dibaca kami mohon maaf, untuk mungkin dilanjuti untuk esok hari mungkin Ustaz ya. Ya, insya Allah di jam yang sama. Esok hari kita bertemu lagi sama Ustaz Abdul Latin kan tetap di pukul 6 menjelang berbuka puasa. Baik Ustaz, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kepada perusahaan MOA TV sekali lagi kami ingatkan untuk terus memajukan ekonomi umat dengan berbelanja di Hasan Ahmad. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasan Ahmad, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini.
datang. Ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke media medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke? Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru.
Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.